kita ini bisa terwarnahi oleh teman ataupun lingkungan. Kalau kita berada di satu lingkungan yang sehat, satu lingkungan yang rajin, satu lingkungan yang berprestasi, satu lingkungan yang beriman, satu lingkungan yang maju, ya, berkembang, akan mempengaruhi ya kepada prestasi kita juga. Begitu juga kalau kita bergabung dengan satu lingkungan, kondisi, ya, suasana yang penuh dengan amburadul, ya, kemaksiatan, omong kosong, kedustaan, manipulasi dan segala macam, maka kita pun akan terwarnai dengan itu. Ya, jadi manusia ini sangat sensitif. Kita sangat sensitif. Saya sering sampaikan di pengajian teman-teman sekalian, kita ini bisa seketika membedakan dengan kuping kita, dengan gendang yang ada di dalamnya, mana suara besar, mana suara kecil. Mata kita bisa membedakan mana yang terang, mana yang bagus, mana yang ya buram ataupun mana yang kurang bagus. Hidung kita bisa membedakan seketika mana bau busuk, mana bau wangi. Ya. Lisan kita, lidah kita bisa membedakan mana asam, mana pedas, mana asin, ya, mana manis dan seterusnya. Dalam waktu seketika. Tangan kita bisa membedakan, saya kalau memegang meja ini, saya bisa membedakan kaitnya ini kasar ataupun tidak. Ya. Atau bahkan suhu pun bisa, ini panas atau dingin misalnya. Dan seterusnya. Kita sangat sensitif. Kita mudah terpengaruh. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka harus seseorang dari kalian perhatikan baik-baik siapa yang dia jadikan sebagai temannya. Kita terwarnahi. Saya sering juga kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita nggak merokok misalnya. Maka hari pertama, hari kedua minimal kita terbiasa melihat mereka meletakkan di mulutnya. Kemudian mereka mulai membakarnya. Wa na'udzubillah. Kemudian semoga Allah selamatkan kita dan muslimin dari bahaya benda yang satu ini ya. Kemudian seminggu kita terbiasa mengisap, kita menghirup udaranya. Sebulan mereka akan mengatakan, cobalah satu batang, kita sudah coba. Setahun kita bisa merokok bersama mereka. Begitu juga dengan kalau kita berteman sebaliknya dengan 10 penghafal Quran. Kita tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah. Anggap sangat bodoh. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kita mulai belajar. Sebulan kita bisa ngaji. Setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Oleh karena itu ini bagian ya, daripada salah satu pondasi agama kita. Yaitu kita harus membentuk komunitas yang sehat. Makanya Nabi SAW pada saat melihat kondisi di Mekah tidak memungkinkan untuk menyelamatkan orang beriman. Dan mereka berada di komunitas yang di sana makan bangkai, di sini sembelih hewan kepada selain Allah, sini sembah berhala dan segala macam hal. Maka bahkan mereka tawaf dalam kondisi telanjang pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW berusaha untuk mencari sebuah tempat yang siap untuk dijadikan sebagai komunitas kaum mukminin. Dan akhirnya ditemukanlah Madinah dengan hikmah Allah SWT dan terbentuk komunitas Islami ya, yang memang siap untuk menjalankan perintah Allah SWT. Karena itu saling berhubungan satu sama yang lain. Oleh itu teman-teman sekalian hati-hati sekali. Jangan mengatakan, oh iman saya kuat lalu saya terus saja, atau Anda terus bergaul dengan teman-teman Anda yang jauh dari agama. Karena itu berpengaruh sekali. Ya, itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Banyak sekali hal yang bisa dijadikan contoh. Bahkan kita makan sedikit pun awalnya misalnya kita berteman dengan teman yang banyak makan, kita juga akan banyak makan bersama dia. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Nah, salah satu yang membuat iman lemah itu adalah bergaul dengan orang-orang yang malas. Malas beribadah, malas bekerja, tidak produktif. Dan ini bahaya. Kalau dia sudah menjadi sebuah kebiasaan atau pola, sulit sekali dia untuk keluar dari sifat malasnya itu. Ya, baginya kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan kecil, sudah sebuah prestasi yang sangat besar. Nah, ini keliru. Harusnya dia melawan itu. Karena Nabi SAW pun berlindung dari sifat malas. Wa'udzubika minal al-kasal, al-ajzi wal-kasal. Ya Allah selamatkan aku dari al-ajiz itu kayak orang yang vakum, ya, kasal, orang malas. Maka Nabi SAW selalu berlindung dengan itu. Supaya jangan sampai masuk dalam kategori orang ini. Makanya agama kita adalah agama yang bergerak. Agama motorik. Sholat kita ada gerakannya, ada hafalannya. Ya. Kemudian juga ada hal-hal yang harus kita jaga kedisiplinannya. Kalau tidak batal misalnya sholatnya. Itu juga dengan puasa, itu juga dengan haji, itu juga dengan jihad, cari nafkah, dan segala macam hal yang sudah kita tahu sama-sama tentunya teman-teman sekalian.
Oleh karena itu, hati-hati sekali bila berteman dengan orang-orang yang tidak produktif, malas, suka menganggur. Ini nggak boleh. Kita sedang tidak membahas orang-orang yang di PHK kemudian tiba-tiba jadi menganggur, bukan itu. Tapi kita sedang membahas memang orang yang dasarnya memang dia menganggurkan dirinya. Bukan orang yang berusaha, enggak. Memang bangunnya telat, bekerjanya juga, iya kadang-kadang kalau dia ingin, kalau enggak ya sudah tidak bekerja dalam sehari, tidak produktif. Cuma pikirin makan apa lagi, minum apa lagi, kamar mandi, bolak-balik di situ saja. Dari tontonan ke tontonan ini, akhirnya habis waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata penulis di sebab lemahnya iman ke-24 di halaman 126 dari buku yang sedang kita bahas, bergaul dengan pemalas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sikap konsisten atau istiqomah. Karena manusia sangat mudah dipengaruhi oleh temannya. Jika teman pergaulan adalah seorang yang memiliki kemauan dan cita-cita rendah, maka ia akan terpengaruh kepadanya. Maka janganlah engkau bergaul dengan orang yang memiliki kepribadian rendah, karena akan menjadikan kamu hina bersama orang-orang yang hina. Seorang mukmin sejati pasti akan mencari seorang teman yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah atau Tuhannya dan dapat membantunya dalam urusan agama dan dunianya. Itu sifat orang beriman. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan ada seorang tokoh Quraisy. Rupanya orang ini teman mainnya Nabi SAW. Seingat saya namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Sampai diistilahkan oleh sebagian ulama, kalau Uqbah ini adalah manusia yang paling celaka dan terhina sebenarnya. Kalau Anda belum tahu kisahnya, dia salah satu tokoh Mekah. Dan dia sahabat Nabi SAW dari kecil. Pada saat Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi dan beliau mendakwakan, persahabatan Nabi SAW dengan Uqbah masih berjalan. Subhanallah, berjalan waktu, dia mengundang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka Nabi SAW ingin sahabatnya masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan makan Uqbah sampai kamu syahadat. Bukan memaksa, tapi Nabi SAW sedang berharap sahabatnya masuk Islam sampai masuk surga gitu. Maka Uqbah mengatakan, sudahlah Muhammad, ini undangan makan. Kata Nabi SAW, tidak. Kalau kau syahadat baru saya makan. Seperti biasa sahabat dengan sahabat jangan ngobrol ya. Maka Uqbah pun syahadat. Tersebarlah satu Mekah pada saat itu. Kalau salah satu tokoh Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid, masuk Islam. Kebetulan dia juga punya persahabatan, kalau saya tidak salah, antara dia dengan Umayyah bin Khalaf atau dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham ya. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Salah satu dari dua orang ini, seingat saya, kemudian mendatangi Uqbah lalu berkata, hai Uqbah, apa kau sudah tinggalkan agamanya? Nenek moyang, betul kau sudah murtad? Ya, kau sudah masuk ke agama Muhammad? Dia bilang tidak. Lalu bagaimana dengan kisah syahadatmu? Dia bilang, saya undang Muhammad ke rumah. Dan sebagai tuan rumah saya malu kalau saya tidak mengikuti kemauan tamu. Maka kata sahabatnya, kalau tidak salah, kalau bukan Umayyah, maka Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Mengatakan, kalau gitu buktikan. Saya mau sekarang kau buktikan, kau datangi dia, di mana Muhammad sekarang sedang berada dekat Ka'bah, lalu kau menyatakan kalau kau bukan di dalam agama Muhammad, dan ludahi muka Muhammad. Maka Uqbah pun pergi ke sana. Kemudian dia, melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya yang kafir tadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah SWT turunkan firman-Nya, ya, yang menceritakan tentang keadaan orang ini nanti, Uqbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan pada hari kiamat nanti orang zalim itu, maksudnya si Uqbah ini, akan menggigit tangannya. Dan dia akan berkata, coba seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Ya. Jadi dia menyesal persahabatannya dengan orang saleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu dia tinggalkan demi untuk melakukan persahabatan dengan orang yang menjauhkan dari zikrullah, dari iman. Akhirnya dia masuk dalam neraka bersama dengan teman-temannya yang kafir itu. Ingat teman-teman sekalian, kalau ada orang yang di sekitar Anda, orang-orang fasik, orang-orang fasiqah, laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk, jauh dari agama, kemudian mereka menjanjikan sambil mengatakan,
Gak apa-apa, buat aja, nanti saya yang tanggung. Ketahuilah itu kedustaan besar. Mustahil dia bisa tanggung. Karena Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratul wizra ukhra." Tidak akan ada orang yang menanggung tanggungan dosa orang lain. Tapi yang ada adalah, yang benar, kalau dia mengajak seseorang, si A misalnya mengajak si B berbuat dosa. Bukan berarti, lalu si A mengatakan kepada si B, udah buat aja saya tanggung dosamu. Bukan berarti betul-betul kalau si B berzina, si A yang tanggung dosanya, bukan itu. Yang ada adalah, si B dikasih dosa, hukuman, dosa dan hukuman, si A juga dikasih dosa dan hukuman karena mengajak, ya, walaupun dia tidak melakukan. Tapi dua-duanya dapat hukuman di sini. Dua-duanya dapat dosa dan hukuman. Maka harus digarisbawahi poin ini tentunya.